Dan menurut syariat, tarjih lebih menggunakan pengertian udhiyah sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili. Aku tak nyembelih tanggal 15 bayang, ngenteni murah meneh regone. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian memasuki fikih kurbannya. Bapak Ibu rahimakumullah, ibadah kurban meskipun lazim sering kita kenal dengan istilah kurban, namun sebenarnya memiliki beberapa terminologi penyebutan istilah yang kesemuanya itu merujuk kepada amaliyah ibadah yang sama, yaitu menyembelih binatang kurban pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nama lain ibadah kurban disebut pula dengan udhiyah. Nama lainnya juga disebut dengan ibadah nahar. Maka misal penamaan kurban dengan udhiyah dapat kita jumpai dalam kitab-kitab fikih. Biasanya ada bab al-udhiyah atau al-adhahi. Maknanya sama, yaitu ibadah menyembelih binatang kurban. Kenapa disebut udhiyah? Ini merujuk kepada waktu pelaksanaannya, karena dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Maka kemudian di ibadahnya disebut dengan udhiyah. Yang kedua juga disebut dengan ibadah nahar. Nah, ini yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Perintah kepada Nabi, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami Allah telah memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsara, nikmat yang banyak. Makna lainnya ada yang menjelaskan al-kautsar itu nama sebuah telaga kelak di surga, dan itu khusus bagi baginda Nabi. Fasholli li rabbika, maka pada ayat kedua Allah Ta'ala perintahkan dengan mengingat kenikmatan yang begitu banyak Allah Ta'ala berikan pada Nabi, fasholli, maka dirikanlah sholat, li rabbika, karena Tuhanmu, ikhlas karena Allah Ta'ala, wanhar, dan berkurbanlah. Ini istilah yang genuin, yang asli, yang digunakan di dalam Al-Quran. Ibadah penyembelihan binatang kurban disebut nahar, ini karena merujuk kepada lokasi bagian tubuh mana yang disembelih dari binatang itu. Nahar itu a'las sodri, atas dari dada, jadi leher bagian pangkal. Jadi cara menyembelih binatang unta, jadi menyembelih leher bagian bawah unta dalam keadaan berdiri, tidak diambruki, tidak dibaringkan seperti sapi ataupun kebu. Yang disembelih kalau unta itu naharnya, leher bagian bawah yang dekat dengan dada. Al-hadirin rahimakumullah, sementara disebut dengan ibadah kurban, penamaan kurban ini karena melihat dari aspek tujuannya. Kalau udhiyah itu dilihat dari waktunya, kalau nahr itu dilihat dari bagian mana yang disembelih, kalau disebut kurban itu karena melihat tujuannya. Di mana orang menyembelih binatang kurban itu memiliki tujuan untuk takarub. Qaruba yaqrubu, kurbanan itu mendekat, hampir, meh. Maksudnya adalah penyembelihan itu dilakukan dalam rangka niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ibadahnya dinamai sebagaimana tujuannya, yaitu kurban. Neng Indonesia, neng Jawa ini korban, rela menyisihkan, rela berkorban, rela ya mengorbankan lah. Lah hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian pengertian kurban menurut syariat itu tadi menurut bahasa ada 3 istilah yang digunakan. Dan menurut syariat tarjih lebih menggunakan pengertian udhiyah sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili. Beliau mendefinisikan ibadah kurban itu sebagai dzabhu hayawanin makhsusin, menyembelih hewan tertentu. Artinya nggak boleh sembarangan. Hewan tertentu itu yang sudah ditentukan oleh syariat. Maka untuk
sahnya kurban yang kita lakukan harus mengetahui jenis binatang apa saja, sebab tidak boleh sembarangan. Dumeh ora doyan iwak sapi, ora doyan iwak pedus krana duweni darah tinggi. Aku doyane iwak ayam. Nek nyembelih iwak ayam kena apa ora sah ora kurbane. Wis idep-idep duit sak rego wedhus siji tak tukoke ayam kabeh. Wedhus siji pira sih regane? 3 juta. Ya wis aku tak tukoke ayam 3 juta, sembelih kabeh. Oh, sebagian dibagi dagingi kaya kurban, sebagian nyetak pangan dhewe. Sah napa mboten? Nggih mboten. Sebab kurban itu menyembelih binatang tertentu. Yang dimaksud tertentu itu yang telah ditentukan oleh syariat, baik jenisnya, nanti usianya, demikian pula syarat tidak ada cacat tertentu yang bisa menghalangi sahnya binatang kurban itu. Maka penting untuk mengetahui fikih batasan binatang yang sah untuk digunakan berkurban. Biniyatil qurbah, lanjutannya menurut Asy-Syaikh Dr. Wahbah Zuhaili, menyembelih binatang tertentu tadi dengan niatan untuk qurbah, mendekatkan diri kepada Allah, niatnya beribadah kepada Allah ikhlas, bukan karena niatan yang lain. Fi waktin maksusin, dikerjakan penyembelihan binatang tertentu tadi dengan niat ikhlas karena Allah dalam batas waktu tertentu, waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Maka penting kita juga harus mengetahui kapan mulai sah mengerjakan penyembelihan binatang kurban, batasan waktunya akhirnya sampai kapan. Ora kena lah nek tanggal 10, 11, 12, 13 oh regane kewan sapi apa wedhus sik larang. Tapi nek tanggal 15 wis mulai murah meneh. Aku tak nyembelih tanggal 15 bayang, ngenteni murah meneh regane. Mboten sah sebab dikerjakan di luar waktu yang telah ditentukan oleh syariat.